Apa kabar pemirsa JB TV? Kembali menyapa di program Wisata Religi yang pasti akan menambah pengetahuan kita akan penyebaran agama Islam kala itu. Kali ini kita akan mengangkat sosok Sunan Geseng, wali dari Jawa yang dikenal unik karena memiliki banyak lokasi makamnya. Salah satunya di Kediri, Jawa Timur. Kali ini tim JB TV akan membahas kisah Sunan Geseng serta beberapa lokasi makamnya. Berikut kisah dan Sunan Geseng yang berhasil dirangkum tim JB TV. Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng adalah salah satu wali penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau merupakan salah satu murid dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sebutan Sunan Geseng diberikan oleh Sunan Kalijaga kepada Cokrojoyo karena begitu taat dan setia atas perintahnya, merelakan badannya menjadi hangus atau gosong. Hal itu terjadi pada saat Cokrojoyo meminta Sunan Kalijaga untuk dijadikan muridnya. Lalu, Sunan Kalijaga memberikan syarat di mana Cokrojoyo haruslah pergi ke hutan dan menunggu tongkat sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai ditumbuhi ilalang, Sunan Kalijaga kembali bersama muridnya dan mencari Cokrojoyo. Terlalu banyak ilalang yang menutupi, hingga akhirnya Sunan Kalijaga menyuruh muridnya untuk membakar ilalang tersebut, hingga terlihat Cokrojoyo dan tongkat yang ia pegang. Anehnya, tidak ada api yang menyentuhnya, hanya sebagian bajunya yang hangus. Oleh karena itu, Cokrojoyo mendapatkan julukan Sunan Geseng atau Gosong. Kisah berbeda dari Kediri tentang sebab Gosong atau Geseng sebagai julukan Cokrojoyo. Sunan Kalijaga berniat untuk menjemputnya. Namun, hutan yang digunakan bertapa telah menjadi hutan alang-alang. Untuk bisa masuk ke dalam hutan, Sunan Kalijaga membakar habis alang-alang tersebut dan barulah tampak Ki Cokrojoyo. Masih dalam kondisi bertapa, dan namun kondisinya gosong dan masih hidup sehat walafiat. Kanjeng Sunan Kalijaga lalu membangunkannya dan mengucapkan salam begitu bangun. Cokrojoyo langsung sungkem atau sujud terhadap gurunya. Setelah itu, Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan untuk mandi dan menyuruh pulang menemui keluarganya. Setelah ketemu keluarga, diceritakannya segala kejadian pada istri dan anaknya. Istri dan anak ikut bersyukur kehadirat Allah atas diselamatkannya Ki Cokrojoyo atas bimbingan Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang menarik, makam Sunan Geseng ini ada di banyak tempat. Tercatat ada 4 makam yang telah populer dan menjadi tujuan ziarah. Di antaranya di Bantul, Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah, Tuban, Jawa Timur, Kediri, Jawa Timur. Di keempat makam Sunan Geseng tersebut, kisah legenda tentang sosok yang dikuburkan di dalamnya adalah tokoh dengan nama yang sama, yaitu Cokrojoyo, serta ada 3 makam yang baru saja diklaim juga makam Sunan Geseng. Namun, Sunan Geseng juga banyak dijadikan nama pondok pesantren dan madrasah. Ini menunjukkan betapa populernya Sunan yang satu ini. Ada 2 versi silsilah Sunan Geseng. Versi pertama, dia adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad. Versi kedua, dia keturunan Prabu Brawijaya. Berdasarkan silsilah Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Rara Rengganis II. Kemudian, Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono, inilah lahir Raden Mas Cokrojoyo. Terdapat tradisi tersendiri di setiap makamnya, di antaranya di Yogyakarta, setiap tahun ada perayaan dari warga setempat untuk menghormati Sunan Geseng. Selain di Jolosutro, Sri Mulyo, Piungan, Bantul, DI Yogyakarta atau Yogyakarta, di Magelang, di Desa Tirto, Kecamatan Gerabak di kaki Gunung Andong. Pada bulan Ramadan, pada hari ke-20 malam masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Tidak hari khusus untuk merayakan sesuatu di makam Sunan Geseng, namun masyarakat telah menjadikan makam Sunan Geseng destinasi wisata ziarah yang utama setelah Sunan Bonang. Di Kediri, Jawa Timur, lokasi makam Sunan Geseng berdekatan dengan situs Dewi Gili Suci. Pada bulan Muharram atau Suro, melakukan barokahan amaliyah, zikrul rohmah, dan membaca sholawat Nabi 1000 kali secara berjamaah selama 40 malam yang dilakukan di Aula Sunan Geseng, Kediri. Setelah mencapai hari ke-40, diadakan khataman dengan bersedekah 40 tumpeng komplit. Pada acara itu, untuk memuliakan para tamu atau santri, dan kalangan pejabat atau ulama, kiai dan masyarakat luas, dengan makan bersama dan juga dihibur dengan musik jemblung dengan lantunan pujian-pujian sholawat Nabi, serta diadakan pengajian untuk menambah khasanah tentang agama Islam sebagai agama rahmatun lil alamin. Demikian informasi terkait kisah Sunan Geseng versi JYP TV. Semoga kita semua dapat meneladani sikap teladan dan ketekunan beliau.
Kami segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya yang lebih menarik dan lebih bermakna. JYP TV, selalu di hati dan dinanti.